saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita hari ini, Jumat 8 Mei 2020, tertulis dalam surat Petrus yang pertama, pasal 5 ayat 3. Beginilah bunyi firman Tuhan. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Demikian firman Tuhan. Menjadi teladan bagi sekitar. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, realita pada zaman abad pertama, Rasul Petrus melihat para tua-tua gereja sudah menyalahgunakan jabatan dan panggilan mereka di tengah-tengah gereja. Dan ini menjadi sebuah peringatan, nasihat keras bagi mereka pada saat itu. Karena di sana sudah terjadi banyak sekali kekeliruan. Seakan-akan jabatan panggilan sebagai pelayan gereja mereka jadikan sebagai jabatan kekuasaan yang dengan sewenang-wenang memerintah, menuntut kepada jemaat atau domba-domba yang dipercayakan Tuhan kepada mereka. Disinilah kita mau melihat sebenarnya apa yang menjadi tugas dari seorang gembala. Gembala pada intinya, pada dasarnya adalah menggembalakan. Menggembalakan kawanan domba-domba yang telah dipercayakan Tuhan kepada mereka. Disinilah kita selaku para gembala gereja, pendeta, guru huria, Bible Pro, diakones, sintua, evangelis, bahkan para pejabat-pejabat, pelayan-pelayan gereja lainnya diingatkan kembali akan apa prinsip panggilan kita sebagai gembala. Di tengah kehidupan saat ini sudah terlalu banyak kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh para pekerja-pekerja gereja terhadap jemaat-jemaat. Seakan-akan panggilan tugas di gereja menjadi kuasa yang mereka pergunakan untuk menindas, untuk memperdaya, memperalat jemaat-jemaat yang diberikan Tuhan untuk mereka gembalakan. Mari kita ingat kembali, apa sih tugas panggilan kita masing-masing? Tentu itu tidak jauh dari 3 tugas gereja. Melayani, bersaksi, dan bersekutu. Ini yang perlu kita galakkan kembali. Seperti apa yang dinyatakan pada masa Nomensen, pekabaran Injil Nomensen di tengah-tengah bangsa kita ini, bahwa tugas para penatua atau tua-tua gereja adalah membimbing orang-orang yang mau jadi Kristen supaya mereka benar-benar sadar bahwa dia selama hidupnya harus tunduk pada peraturan gereja dan kebenaran gereja melalui firman Tuhan. Yang kedua, mengawasi kebaktian rumah tangga. Yang ketiga, mengusahakan supaya semua orang yang menderita sakit tidak mencari pertolongan kepada dukun atau datu,
tetapi mengajak mereka supaya bertekun di dalam doa dan mempercayakan obat para medis menjadi perantara Tuhan memberi kesembuhan kepada mereka. Yang keempat, mengamati supaya jemaat tidak lagi pergi ke ladang, ke sawah untuk melakukan pekerjaan pada hari Minggu, tetapi mengajak mereka supaya pada hari Minggu itu mereka ikut bersekutu di dalam persekutuan di rumah Tuhan. Yang selanjutnya, memberikan pertolongan dan penghiburan kepada orang-orang yang membutuhkan. Jangan pernah biarkan mereka menderita. Jangan pernah binasakan atau tiadakan mereka sebagai jemaat karena memang mereka tidak ada lagi yang kita harapkan. Itu salah. Dan itu dengan tegas Nommensen mengatakan bahwa tugas penatua adalah untuk memberikan kekuatan semangat bagi mereka. Yang selanjutnya, di sini, di tengah-tengah gereja kita saat ini, hal ini sudah tidak dilestarikan lagi. Penatua gereja pada saat kebaktian di gereja, ibadah minggu di gereja, harus duduk di depan jemaat. Tujuan Nommensen membuat itu apa? Supaya para penatua tahu siapa jemaat yang datang, siapa jemaat yang tidak datang menghadiri ibadah minggu. Supaya penatua menjadi contoh bagi jemaat-jemaat yang dia layani. Dengan berpakaian sopan, berpakaian rapi, yang sudah membedakan diri dengan jemaat biasa. Kalau jemaat biasa datang beribadah dengan pakaian batiknya, penatua harus lebih dari mereka. Karena apa? Penatua pada dasarnya adalah orang yang dituakan, yang didahulukan dari antara jemaat-jemaat yang ada. Dan itu tidak otomatis penatua adalah orang yang sudah tua. Tidak. Tetapi yang dituakan dalam hal berbicara, dituakan dalam hal berpakaian, dituakan dalam hal berperilaku, semuanya dikedepankan. Supaya apa? Supaya mereka menjadi contoh teladan yang baik di tengah-tengah sekitar, di tengah-tengah jemaat. Demikian juga dalam perjanjian lama, para tua-tua atau penatua pada saat itu adalah mereka yang menjadi wakil-wakil seluruh bangsa. Keluaran 3 ayat 16. Para tua-tua adalah mereka yang menjadi wakil-wakil dari antara suku-suku. Hakim-Hakim 11 ayat 15. Demikian juga mereka menjadi pemuka-pemuka kota. Orang yang terkemuka di tengah-tengah kota di mana mereka berada, berdiam, bertempat tinggal. Hakim-Hakim 8 ayat 14. Demikian juga halnya penatua menurut perjanjian baru. Penatua, tua-tua gereja, sintua, yang disebut dengan presbiter, penilik, adalah mereka yang mengunjungi orang sakit, yang mau berdoa, dan yang mengindahkan serta memelihara tugas panggilannya, seperti apa yang dinyatakan di dalam Yakobus 5 ayat 14 dan Kisah Para Rasul 20 ayat 28. Inilah yang menjadi tanggung jawab kita sebagai para penilik gereja, tua-tua gereja, pelayan-pelayan gereja, hamba-hamba Tuhan, abdi Tuhan yang mengabdi
untuk memelihara kawanan-kawanan domba-dombanya. Kawanan domba-dombanya bukan untuk kita perintah, bukan untuk kita tindas, tetapi untuk kita pelihara supaya mereka yang menjadi pusaka Allah itu tetap terjaga dan memperoleh sukacita, memperoleh keselamatan yang dari Tuhan. Oleh sebab itu, HKBP di dalam merancang tugas panggilan kepada penatua, Sintua tertuang dalam 7 poda tohonan mereka. Mamata-matahon, madasdasi, dohot akalan asing. Danggabi bukan jadi penguasa di tengah-tengah wek, di tengah-tengah lungguk, tetapi menjadi pelayan. Demikian juga para pelayan-pelayan gereja lainnya. Pendeta bukan jadi penguasa di tengah-tengah gereja saat tertentu, tetapi menjadi pelayan yang melayani, sama seperti Tuhan Yesus Kristus. Anak manusia datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Kita dipilih menjadi pelayan di sini, bukan untuk dilayani. Tugas ini seakan sudah terkikis oleh kemajuan, baik itu kemajuan teknologi, kemajuan zaman atau apalah. Seakan-akan jabatan pendeta ini menjadi jabatan yang sangat harus dimuliakan. Padahal, apa yang membuat jabatan kita itu dihormati di tengah-tengah gereja? Apa yang membuat jabatan kita supaya benar-benar disegani? Bukan karena kita memakai jubah kita, tetapi karena kita setia melakukan tugas pelayanan itu. Dan kita harus ingat seperti apa yang dikatakan Abineno. Jabatan gereja itu berbeda daripada jabatan negara. Jabatan gereja bukan masalah derajat atau pangkat. Jabatan gereja bukan dilihat dari masalah besar kecilnya yang dia terima. Tetapi jabatan gereja dilihat dari seberapa besar dia mengimani tugas pelayanan itu di dalam pelayanannya di tengah-tengah gereja. Demikian juga Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Tugas kita sebagai orang tua apa? Tugas kita sebagai anak apa? Tidak untuk memerintah anak-anak kita melakukan sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Tetapi tugas kita diberikan Tuhan untuk memelihara hidup mereka, bukan menelantarkan mereka, bukan meniadakan mereka, bukan mengatakan kamulah anakku yang tidak kusukai. Tetapi ingat, apa yang diberikan Tuhan kepada kita saat ini, itu pusaka Tuhan, itu milik Tuhan. Nanti ketika Tuhan Yesus Kristus datang kedua kalinya, Dia akan menuntut pertanggungjawaban kepada kita masing-masing atas apa yang kita perbuat. Bagaimana kamu, kamu sebagai pendeta, selama ini bagaimana tugas pelayananmu? Dituntut dari kamu, pendeta, sama seperti saya. Tugasmu sebagai gembala-gembala gereja bagaimana? Dituntut. Dan itu akan dipertanyakan. Dan itu harus kita pertanggungjawabkan. Demikian juga dalam kehidupan sebagai kepala rumah tangga, sebagai orang tua, itu juga dituntut. Kamu sebagai orang tua sudah bagaimana di dalam memelihara pusaka Allah yang telah diberikan kepadamu, yaitu anak-anakmu? Apakah di masa-masa bencana pandemi COVID-19 ini, di saat mereka membutuhkan bantuan dari orang tua mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru-gurunya secara online, kita hanya udah lakukan sajalah. Masa itu aja kamu nggak bisa, harus ada bapak, harus ada mama? Itu salah. Mari
Jadikan kita sebagai contoh, sebagai teladan di tengah-tengah sekitar kita, di tengah-tengah keluarga. Sebab kita ingat, keluarga adalah dasar membentuk karakter manusia yang terpuji, yang terburuk bagi lingkungan sekitar. Kalau kita dengan bijak arif memelihara apa yang telah dipercayakan kepada kita, baik di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah gereja, tentulah keluar mereka akan menjadi orang yang terlatih dan terpimpin. Sekali lagi, mari kita jadikan diri kita sebagai pengikut Yesus Kristus menjadi teladan di tengah-tengah sekitar kita. Jangan pernah buat jabatan, kedudukanmu, pelayananmu sebagai kuasa untuk menindas apa yang telah dipercayakannya. Mari ikuti tugas pelayanan Tuhan Yesus Kristus juga di tengah gereja, masyarakat, negara, bahkan di tengah-tengah keluarga kita. Melayani, 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 melayani lebih sungguh, melayani. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh, melayani. Untaian lirik lagu tadi hendaklah juga berdiam dan bekerja dalam diri kita, supaya apa yang dipercayakan Tuhan beroleh sukacita melalui kita, dan ketika Dia datang nanti kita boleh mempertanggungjawabkannya, dan kita akan memperoleh kemuliaan karena kita melakukan tugas dengan baik. Kiranya Tuhan Yesus Kristus, Sang Gembala Agung, menjadi teladan bagi kita, sehingga kita menjadi teladan di tengah-tengah sekitar kita. Amin.